Hai, ketemu lagi dengan Rizka Yuni. Belakangan ini, media sosial Thailand lagi rame sama komentar netizen yang nganggap kalau Malaysia itu sekutu paling dekat buat Thailand. Bukan sekutu versi serius ala politik tingkat tinggi ya, tapi lebih ke teman paling klop di kawasan Asia Tenggara. Banyak netizen Thailand bilang hubungan Thailand dan Malaysia tuh kerasa beda dibanding negara lain. Secara geografis dekat, budaya juga nyambung. Dari makanan, gaya hidup, sampai kebiasaan sehari-hari, mereka ngerasa gampang relate. Ada yang bercanda bilang, kalau lagi kangen rumah, cukup nyebrang ke Malaysia. Di kolom komentar sering muncul juga pembahasan soal kerjasama dua negara, mulai dari perdagangan, pariwisata, sampai urusan perbatasan yang relatif adem. Menurut mereka, Malaysia itu tipe tetangga yang gak ribet, komunikatif, dan jarang drama. Bahkan ada yang nulis, kalau Thailand punya sahabat sejati di ASEAN, ya Malaysia. Menarik. Sentimen ini nggak cuma muncul dari 1-2 akun. Banyak netizen Thailand yang sepakat kalau hubungan dengan Malaysia terasa lebih natural. Mungkin karena sejarah panjang sebagai tetangga, atau karena interaksi masyarakatnya memang aktif dari dulu, entah itu lewat bisnis, pendidikan, atau sekadar jalan-jalan lintas negara. Tentu aja, semua ini murni suara netizen, tapi tetap menarik lihat gimana persepsi publik bisa terbentuk. Di mata sebagian warganet Thailand, Malaysia bukan cuma tetangga, tapi partner yang bisa diandalkan, santai, akrab, dan saling ngerti kayak teman lama yang nggak perlu banyak basa-basi. Berikut ini komentar netizen Thailand yang sangat ramai. Malaysia condong ke Kamboja, jadi mustahil bagi Thailand untuk tidak condong ke Indonesia. Malaysia selalu mendukung 3 provinsi selatan, jadi mengapa Thailand tidak bisa bekerja sama dengan Indonesia? Thailand 100% memilih Indonesia, sama seperti Malaysia yang jelas-jelas 100% memilih Kamboja. Indonesia membantu kami dalam perang, konflik 3 lawan 1. Indonesia seperti kakak bagi Thailand. Kami orang Thailand tahu ini dari sejarah. Kami tidak akan pernah melupakan kebaikan mereka. Malaysia mulai paranoid karena pemimpin mereka sendiri lebih condong ke Kamboja terlebih dahulu. Dan kemudian mereka mendapat masalah dengan Indonesia. Jadi ketika mereka melihat Thailand berjabat tangan dengan Indonesia, Malaysia langsung paranoid. Para pemimpin Malaysia dan Kamboja memiliki DNA yang sama. Mereka berdua gemar mencampuri dan ikut campur dalam urusan orang lain. Kalau Malaysia tulus, 3 provinsi perbatasan selatan Thailand pasti sudah damai sejak lama. Saya sepenuhnya mendukung teman-teman Indonesia saya dalam hal ini. Malaysia melindungi pemberontak di Thailand Selatan. Malaysia tidak bisa dipercaya. Menyuruh Thailand untuk menerima dan merawat tentara Kamboja yang menembaki rumah sakit Thailand demi perdamaian. Di mana letak netralitasnya? Mereka menginjak dagu kita lalu mengaku netral. Malaysia tidak pernah memiliki niat baik terhadap Thailand. Malaysia berada di balik 3 provinsi perbatasan selatan, dan peran mereka sebagai mediator sejak awal jelas bias terhadap Kamboja. Wow, Malaysia benar-benar berani mengklaim netralitas. Jadi sebenarnya apa maksud dari seruan Perdana Menteri Malaysia untuk menekan Thailand itu? Saya tidak tahu siapa yang berpihak, tetapi Indonesia membantu Thailand dalam perang-perang sebelumnya, mengirimkan peralatan, personel, kendaraan, dan pesawat untuk membantu kami. Indonesia tidak pernah meninggalkan kami, tidak peduli berapa tahun telah berlalu. Di masa lalu kami memiliki hubungan yang baik, dan hari ini kami masih saling mencintai seperti dulu. Tidak ada yang berubah. Sekarang, mengenai isu terbaru, Malaysia condong ke Kamboja. Meskipun seharusnya mereka menjadi mediator, pilihan pihak Malaysia lah yang telah berubah. Malaysia tahu apa yang dilakukan Kamboja terhadap Thailand, dan alih-alih menahan Kamboja, mereka malah berpihak kepada Kamboja. Apa yang seharusnya dipikirkan Thailand? Haruskah Thailand menyerahkan petanya begitu saja? Terutama karena Thailand memiliki masalahnya sendiri. Thailand tidak pernah menyerang siapapun. Thailand dan Indonesia bukan hanya tetangga. Kami adalah saudara dan saudari. Apakah Malaysia akan bertindak begitu gugup dan gelisah jika mereka tidak bersalah? Lagi pula, kami lebih mencintai Indonesia. Saya orang Thailand. Dan saya merasa bahwa Malaysia jelas-jelas berpihak pada Kamboja. Malaysia jelas-jelas berdiri di samping Kamboja, jadi mengapa Thailand tidak berpihak pada Indonesia juga? Thailand adalah teman sejati Indonesia.
Ini menunjukkan betapa hebatnya pemikiran Indonesia. Malaysia menjadi semakin emosi. Mengapa 3 provinsi perbatasan selatan Thailand tidak stabil saat ini? Orang Thailand tahu betul, tetapi mereka tidak pernah mengatakan apapun. Hanya latihan bersama dan mengibarkan bendera masing-masing, dan Malaysia melebih-lebihkan semuanya. Implikasi dari komentar Malaysia adalah bahwa Malaysia memandang Thailand sebagai negara yang harus dikuasai karena dukungannya terhadap Kamboja. Oleh karena itu, perintah selanjutnya adalah siapapun yang terlibat dalam pemberontakan di selatan atau mendukung pemberontakan di selatan harus dieliminasi. Metode eliminasi tersebut harus dilihat dari bagaimana tentara Thailand melenyapkan tentara Kamboja. Misalnya, Malaysia memilih Kamboja, sedangkan Indonesia memilih Thailand. Hasilnya seri 2-2. Mari kita coba. Malaysia, jangan menangis. Kamu berusaha menyenangkan Kamboja tanpa memikirkan apa yang benar. Mengapa kamu menangis? Kamu sudah dewasa sekarang, nah. Malaysia adalah pelaku sebenarnya. Akar permasalahan separatis di Thailand Selatan berasal dari dukungan terselubung Malaysia, yang memberikan perlindungan dan kewarganegaraan kepada teroris BRN, dan penolakannya untuk mengekstradisi mereka ke Thailand. Para pemimpin BRN dilindungi secara ketat oleh polisi Malaysia. Jika bukan karena Malaysia, masalah di selatan pasti sudah berakhir sejak lama. Oleh karena itu, jangan pernah mempercayai Malaysia. Malaysia adalah pelaku sebenarnya. Akar permasalahan separatis di Thailand Selatan berasal dari dukungan terselubung Malaysia, yang memberikan perlindungan dan kewarganegaraan kepada teroris BRN, dan penolakannya untuk mengekstradisi mereka ke Thailand. Para pemimpin BRN dilindungi secara ketat oleh polisi Malaysia. Jika bukan karena Malaysia, masalah di selatan pasti sudah berakhir sejak lama. Oleh karena itu, jangan pernah mempercayai Malaysia. Malaysia pun bisa mengibarkan benderanya dan terlibat dalam upaya rekonsiliasi dengan Kamboja, tanpa takut akan reaksi Thailand dan Indonesia. Silakan lakukan sepenuhnya. Yang diberikan Kamboja kepada Thailand adalah ranjau darat. Yang diberikan Malaysia kepada Thailand adalah alat peledak rakitan. Untungnya, Thailand berada di pihak yang sama dengan Indonesia. Tentara Indonesia sangat kuat. Mereka yang berbuat salah cenderung menjadi gelisah. Menarik, bukan? Thailand dan Indonesia saling menyerang secara bersamaan. Mereka begitu penuh pertimbangan dan curiga. Malaysia tidak dapat dipercaya. Malaysia bukannya bodoh. Mereka sangat cerdas untuk memahami. Karena Thailand dan Indonesia telah menjadi teman sejati dan tulus sejak lama. Meskipun mereka tidak terlalu menunjukkannya, mereka diam-diam saling membantu selama berabad-abad. Terutama di saat-saat sulit, kita selalu saling membantu. Indonesia selalu menjadi teman sejati Thailand. Jadi itulah mengapa mereka selama ini berusaha melemahkan Thailand. Mengapa Malaysia harus curiga? Thailand dan Indonesia telah memiliki hubungan baik sejak lama. Bukan hanya Indonesia yang mengunjungi Thailand. Situasi ini diperumit oleh keinginan Malaysia akan minyak di Teluk Thailand. Angkatan Laut Thailand harus menunjukkan kemampuan mereka kepada Malaysia. Selama Ibrahim masih berkuasa, Thailand tidak akan mempercayai Malaysia. Inilah pesan tersirat yang disampaikan Angkatan Laut Thailand. Malaysia tidak boleh mengganggu kedaulatan Thailand. Indonesia adalah sahabat sejati Thailand. Malaysia adalah sahabat yang menusuk Thailand dari belakang. Malaysia lebih dulu berpihak. Ada apa dengan Anwar yang berjalan bergandengan tangan dengan Hun Manet? Ingatlah, rakyat Thailand, ada 2 negara di dunia yang tidak boleh kalian tinggalkan. Baik kita sedang dalam kesulitan atau mereka sedang dalam kesulitan. Kalian harus membantu mereka. Kedua negara itu adalah Indonesia dan Singapura. Sahabat sejati di saat kita membutuhkan. Sahabat sejati di saat mereka membutuhkan. Dan kalian bilang kalian netral. Pikirkan lagi, Malaysia. Para pemimpin kalian, negara kalian, jelas-jelas berpihak pada Kamboja kali ini. Apakah kalian pikir Thailand dan Indonesia bisa mempercayai kalian? Malaysia adalah pelaku sebenarnya. Jika kalian menyukai video seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, agar kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya. Terima kasih sudah setia dengan Rizka Yuni. Sampai jumpa di video selanjutnya.